Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Karena itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, untuk merawat, untuk memajukan tanah Papua ini. We call on the government of Vanuatu to please fulfill your human rights responsibility to your people and to the world. The accusation of human rights is typical. A tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua. And stop fantasizing of being one. Bagi Indonesia, Vanuatu itu mengada-ada. Dia itu kan bukan orang Papua. Gitu. Vanuatu bukan rakyat Papua, tidak mewakili rakyat Papua. Karena Papua itu adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua. Bahwa kita tetap akan melakukan penegakan hukum dan perlindungan HAM di sana itu sudah pasti. Pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris, dan tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan. Coba mari kita lihat, dimulai dari infrastruktur. Jalan Trans Papua 3.462 km telah kita bangun di tanah Papua. Jalan di perbatasan 1.098 km telah dibangun di tanah Papua. Jembatan Yotefa 1,3 km ada di Jayapura. Bandara Domine Edward Kosong di Sorong juga kita perbaiki terminalnya. Bandara di Wamena kita bangun Jaya Wijaya. Kemudian juga pembangunan lintas batas di 3 lokasi sampai saya di Skol, kemudian di Sota, kemudian yang terakhir di Tekun, Bovendigul. Semuanya telah kita selesaikan. Dan itu pembangunan yang ada di sini dari 2014 sampai 2022 ini hati-hati. Saya minta kepada masyarakat di tanah Papua, tolong ini diawasi, dikawal. Ada banyak sekali kemajuan yang terjadi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kita upayakan untuk tidak diangkat dalam konteks pelanggaran HAM oleh negara-negara yang kembali seolah-olah mengatasnamakan kelompok tertentu di Provinsi Papua dan Papua Barat. Memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua. Entah bekerja sama dengan provokator dari warga negara asing maupun melakukan gerakan sendiri ke dalam, dan itu kami hadapi karena itu semua melanggar hukum. Bagi pemerintah Indonesia, kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apapun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri. PBB sudah melakukan referendum pada tahun 63 dan sudah disahkan oleh PBB. Tidak ada penolakan dari PBB bahwa hasil referendum sah, dan sejak saat itu tidak ada jalan lagi bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan. Papua merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Namun hampir 72 tahun Indonesia merdeka, infrastruktur Papua tertinggal jauh dibanding pulau-pulau besar lain, terutama Jawa dan Sumatera. Ini cukup ironis mengingat Papua kaya dengan hasil bumi dan keindahan alam. Sebut saja tambang Freeport dan Raja Ampat. Faktor utama ketertinggalan Papua disebabkan kurangnya perhatian pemerintah selama ini. Di samping itu, medan Papua dipenuhi sungai, gunung dan bukit juga menjadi kendala. Tetapi jika tidak pernah dimulai, maka tidak akan pernah selesai. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi,
Papua mendapatkan perhatian besar. Desember 2014, 2 bulan sejak dilantik jadi presiden, Jokowi langsung berkunjung ke Papua. Sebagian orang berkata Papua saat ini dianak emaskan karena banyaknya proyek infrastruktur pemerintah pusat di sana. Memang sudah saatnya Papua mendapat kasih sayang. Beberapa proyek besar pemerintah di Papua adalah Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km, jalan di perbatasan 1.098 km hingga jembatan Yutefa 1,3 km. Kemudian ada juga perbaikan Bandara Domini Edward Osok Sorong, lalu beberapa pembangunan bandara baru seperti di Wamena dan Jaya Wijaya. Lalu ada juga pembangunan lintas batas di 3 lokasi, mulai dari Sko, Sota, dan Yatetkun. Selain pembangunan, Jokowi juga memberlakukan program BBM satu harga, kebijakan yang banyak mendatangkan decak kagum. Adanya kebijakan satu harga BBM di Papua diharapkan dapat menjadi katalisator turunnya biaya logistik, menghapuskan kesenjangan antara wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, serta mengejar ketertinggalan yang saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Papua. Di saat Jokowi gencar membangun Papua, selama itu pula ada beberapa negara yang justru menginginkan Papua lepas dari Indonesia. Sebut saja negara Vanuatu. Sudah sejak beberapa tahun terakhir, negara yang hanya memiliki luas daratan kurang lebih 830 km persegi, hampir seluas Kepulauan Maluku ini, memang seringkali membuat provokasi kepada Indonesia melalui sidang-sidang di PBB dengan menggunakan isu HAM di Papua. Bahkan pada tahun 2019, Vanuatu nekat memfasilitasi pemimpin United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda, bertemu dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau KT-HAM di Jenewa, Swiss. Pada pertemuan tersebut, Benny Wenda dikabarkan menyerahkan sebuah petisi yang dia klaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta rakyat Papua tentang penentuan nasib sendiri. Petisi tersebut sebenarnya diluncurkan sejak tahun 2017. Sebagian dari Anda pasti sudah pernah mendengar nama Benny Wenda. Ya, dialah aktor intelektual di balik kerusuhan Papua beberapa waktu lalu. Hingga para panglima TNI sering menyebutnya sebagai sosok yang sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi, memberikan informasi palsu dan memprovokasi. Seakan pemerintah menelantarkan warga Papua, seakan melakukan pelanggaran HAM tiap hari. Ujung-ujungnya apalagi kalau bukan desakan Papua merdeka. Bicara Papua memang tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Provinsi yang secara geografis sangat strategis sebagai jalur pelayaran Asia Tenggara dan Pasifik. Papua merupakan provinsi terluas dengan kandungan sumber daya mineral logam yang melimpah seperti emas, tembaga, dan perak. Maka tidak mengherankan jika ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mencari keuntungan atas apa yang terjadi di provinsi ini. Ada kepentingan-kepentingan besar dan tersembunyi di dalamnya. Papua memang lebih rentan digoyang dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Dan celah-celah itulah yang menyebabkan banyak kepentingan besar ingin bermain soal Papua. Banyak muncul orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka pejuang hak asasi manusia, memanfaatkan betul percikan sekecil apapun di tanah ini. Semua berebut paling berhak dan paling mulia atas dasar kemanusiaan. Jadi Presiden Jokowi telah membangun peradaban Papua. Papua saat ini jauh lebih baik dibanding dulu masa Orba atau masa era reformasi sebelum Jokowi. Semua butuh waktu, tidak bisa instan. Mungkin dibutuhkan puluhan tahun untuk membenahi dan setara dengan provinsi lainnya di Republik Indonesia. Jokowi sudah berusaha memanusiakan, artinya bicara kesetaraan, menghormati sebagai sesama manusia. Untuk itulah kita semua harus mendukung pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas ke Vanuatu dan negara-negara yang juga mendukung serta menyokong kemerdekaan Papua.